Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan semuanya dan juga ketabahan dan juga semangat yang masih ada di dalam diri kita. Oke adik-adik semuanya, kali ini bersama saya Kak Ijun, atau nama lengkap saya Muflihun. Kalian bisa panggil saya saja Kak Ijun. Nah, pada hari ini kakak akan menggantikan sebentar ya, kakak akan menggantikan selama 1 bulan ini menggantikan Pak Nurholis di kelas 11 Matematika Wajib MIPA 2 SMA Negeri 1 Dukun untuk melaksanakan tugas PPL kakak pada tahun ini. Nah, pada hari ini kakak akan memberikan materi tentang model matematika ya. Jadi model matematika ini adalah bagian subbab dari program linier yang sudah adik-adik dapat. Nah, oke. Jadi model matematika ini kakak nanti akan lebih fokus kepada bagaimana caranya kita memodelkan matematika dengan soal cerita atau kejadian secara nyata, kita modelkan matematika. Nah, seperti apa nanti? Mari kita simak, oke? Lanjut. Nah, yang pertama, model matematika. Jadi ini kakak langsung soal. Jadi intinya nanti bagaimana sampean bisa menentukan model matematika melalui soal cerita, ya itu nanti intinya. Oke, soal nomor 1. Nah, oke, adik-adik sebelum sampean masuk, perlu kakak ingatkan lagi bahwasanya kalau ada soal matematika yang berupa cerita seperti ini ya, seperti yang sudah tayang di layar sampean semua ini, pertama sampean harus fokus dan juga harus teliti dalam membacanya agar nanti clue-clue yang diberikan tidak salah. Oke? Kakak bacakan. Seorang pedagang sepatu mendapat laba. Laba itu untung ya. Untuk sepatu model A sebesar Rp5.000 dan sepatu model B mendapatkan laba sebesar Rp3.500. Pedagang tersebut membeli sepatu model A seharga Rp50.000 dan Rp40.000 untuk sepatu model B dengan modal yang tersedia sebanyak Rp20 juta. Nah, kapasitas toko pedagang ini itu termuat 450 pasang sepatu. Pertanyaannya, berapa pasang sepatu model A dan model B yang harus dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum? Oke. Nah, kakak mempunyai algoritma. Algoritma itu runtutan dalam penyelesaian sebuah permasalahan dalam matematika. Yang pertama, pahami soal yang disediakan. Oke, kita pahami dengan cara membaca itu tadi ya. Yang kedua, kumpulkan informasi yang tersedia. Nah, kita kumpulkan informasi yang tersedia yang kita dapatkan dari dari bacaan ini. Oke, kakak pakai pen. Dari bacaan ini. Nah, oke. Nah, 3. Daftar informasi dengan cara membuat kolom dan baris. Oke. Kolom itu yang ke bawah ya, terus baris itu yang ke samping. Yang pertama. Nah, oke, sebelum masuk ke situ kakak lupa. Jadi bagaimana cara kita menentukan sebuah variabel dari suatu bacaan dan membentuk kolom dan baris. Nah, jadi kita fokus kepada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Berapa pasang sepatu model A dan model B yang harus dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum? Jadi di sini sudah jelas bahwasanya nanti yang menjadi kolom, ingat-ingat, nanti yang menjadi kolom ya adalah pertanyaan. Maka variabel di sini apa? Maka variabel di sini adalah model A ya, model A dan model B. Sepatu model A dan model B. Oke. Nah, sepatu A, sepatu B. Lalu siapa yang menjadi baris? Yang menjadi baris adalah informasi. Yang pertama, harga beli ya. Harga beli untuk sepatu A, harga beli ya. Lalu laba ya, ini laba. Lalu ini harga belinya.
membeli ini ya. Lalu jumlah pasang sepatu ya, 450 pasang. Nah, oke. Seperti itu caranya ya, membentuknya seperti ini. Lalu yang keempat, yakni masukkan setiap informasi yang tersedia. Kita tinggal memasukkan harga beli sepatu A berapa? 50.000. Harga beli ya, jangan lupa. Harga beli sepatu B berapa? 40.000. Terus selanjutnya laba dari sepatu A berapa yang diinginkan? 5.000. Lalu laba dari sepatu B berapa? 3.500. Oke. Sekarang jumlah sepatu, jumlah pasang sepatu. Ini kita hanya mengetahui total, maka bisa kita misalkan sepatu A ini kita misalkan sebuah variabel X ya. Lalu sepatu B ini kita misalkan variabel Y yang jumlahnya adalah 450. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau nanti nggak paham, sampai bisa langsung tanya di kolom komentar atau WhatsApp. Nah, harga belinya 20 juta ya. 20 juta. Kita taruh di sebelah sini ya. Harga beli total. Maksudnya bukan harga beli tapi kapasitas membeli, jumlah uang yang dimiliki oleh pedagang. Lalu labanya kita tidak tahu. Nah, terus bagaimana Kak? Maka inilah nanti yang kita cari. Nah, di sini Kakak juga tulis fx. Fx itu adalah fungsi tujuan. Ya, fx ini adalah fungsi tujuan untuk kita menentukan sebuah ini nanti nilai maksimum, nilai keuntungan maksimum ya, sesuai dengan soal. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang sudah Kakak bentuk tadi seperti itu tadi sama saja ya, Dek ya. Sama saja dengan bentuk yang seperti ini kan ya. Betul ya nanti ya. Nah, maka dari situ kita bisa mendapatkan pertidaksamaannya. Pertidaksamaan atau SPLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mengapa dua variabel? Karena di sini variabelnya ada dua, ada X ya, ada X dan ada Y. Oke, kita lanjut. Nah, ini hasilnya yakni 5.000X plus 4.000Y kurang dari sama dengan 20 juta rupiah. Mengapa kok kurang dari sama dengan? Karena uang yang dimiliki oleh pedagang hanya 20 juta. Jadi tidak boleh nanti ketika kulaknya ya, ketika membelinya atau kulaane iku gak oleh ngeluai 20 juta ya. Nanti uangnya siapa? Engko mbos utang-utang ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk labanya ini 5.000X plus 3.500Y kurang dari sama dengan fx. Nah, ini nanti yang kita cari di nilai maksimum. Nah, ini yang jumlah pasang sepatu. X plus Y kurang dari 450. Nah, maka Kakak bisa menyimpulkan inilah yang disebut dengan apa namanya? Model matematika. Oke, ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 sekarang. Soal nomor 2. Oke, jadi itu tadi adalah model matematikanya ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 untuk memantapkan sampean agar lebih paham. Kakak bacakan, seorang pemborong pengecat rumah mempunyai persediaan 80 kaleng cat warna coklat dan 60 cat warna abu-abu. Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat warna coklat dan 1 kaleng cat warna abu-abu. Sedangkan satu ruang tidur menghabiskan 1 kaleng cat warna coklat dan 1 kaleng cat warna abu-abu. Jika banyak ruang tamu dinyatakan dengan X dan banyak ruang tidur dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari pernyataan di atas adalah, nah, maka caranya sama, simpel sekali seperti tadi algoritmanya. Pahami soal yang disediakan. Kita harus memahami soal yang telah disediakan ini, ya. Kita harus pahami soal ini. Setelah itu kita kumpulkan informasi yang tersedia, ya. Kita kumpulkan informasi yang tersedia. Lalu bagaimana? Daftar dengan cara membuat kolom dan baris. Oke. Jadi hampir sama ya dengan tadi. Nah, langsung saja ya. Mengapa ini kok menjadi kolom? Ayo, ruang tamu menjadi kolom.
Karena sudah jelas ya di pertanyaannya, jika banyak ruang tamu dinyatakan dengan X. Nah, ini langsung ya di sini. Terus banyak ruang tidur dinyatakan dengan Y. Nah, maka model matematika dari pertanyaan di atas, pernyataan di atas adalah, nah ini ya, menjadi kolom. Lalu barisnya informasi dari soal ini. Apa saja? Cat coklat, ya kan? Dan juga cat abu-abu. Nah, oke, selanjutnya yakni kita masukkan setiap informasi yang tersedia sama seperti tadi. Ruang tamu menghabiskan berapa cat coklat? Ruang tamu menghabiskan 2 cat coklat. Ya. Nah, lalu dan berapa cat abu-abu? 1 cat abu-abu. Oke. Untuk ruang tidur atau Y yang menjadi variabel Y ini, dimisalkan Y ini. Berapa cat coklat? 1 dan cat abu-abu 1, ya. Dengan jumlah maksimum cat coklat yakni 80 dan jumlah maksimum cat abu-abu adalah 60. Oke. Nah, sama seperti tadi, jadi dari dari algoritma yang sudah kita laksanakan, maka kita sudah bisa mengetahui model matematika. Kita bisa menggunakan ini tabel ya, tabel untuk mempermudah kita dalam membaca atau menyatakan suatu model matematika. Oke, sama seperti tadi kita mendapatkan pertidaksamaannya ya, atau SPLDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu untuk yang cat coklat maka dia mempunyai model matematika 2x plus y kurang dari sama dengan 80. Kak, kenapa kok kurang dari sama dengan? Ya, karena batas maksimal yang hanya dipunyai oleh pemborong ini catnya hanya 80, nggak boleh lebih, harus dipaskan. Lalu cat abu-abunya x plus y karena 1x ya, dan juga 1y kurang dari 60. Oke. Sama saja ya, kurang dari karena ini batasannya 60. Oke, seperti itu. Tolong dipahami semuanya, tolong dipahami ya. Nanti kakak akan memberikan latihan ya, latihan soal yang menyatakan model matematika. Sampean harus paham konsep model matematika ini. Karena apa? Karena untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum apabila sampean dalam menyatakan model matematikanya salah, maka awal hingga akhir cara sampean akan salah seperti itu. Nah, untuk nilai maksimum dan minimumnya kita lanjutkan di minggu depan. Oke? Tetap semangat. Nah, ini ada salah satu kata-kata dari Dr. Sutomo. Ini fotonya Dr. Sutomo, yakni selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.